الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah halaqah subuh Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid An-Nur yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Fadilah Ma'anallah itu hayati, juga para pengurus daripada Masjid An-Nur khusus Al-Mukarram Pak Haji Iskandar, semoga pula beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Mukarram Ustaz Satika Ali Ma'anallah itu hayati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, yang telah memberikan hidayah untuk kita saat ini, sehingga Allah berikan kita kesempatan bisa hadir di dalam halaqah subuh, di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir kita ini menjadikan bekal untuk kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mari kita berniat iktikaf. Semoga apa-apa yang kita kerjakan saat ini seluruhnya dicatat amal-amal yang baik, amal-amal ibadah yang menjadikan kita orang-orang yang abidin insyaallah. Mari saya tuntun Pak ya, niat iktikaf. Apa sudah hafal kali ya? Kalau sudah hafal Bapak baca sendiri. Insyaallah tak jadi hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ini salah satu sunnah ya. Jika kita masuk ke dalam masjid, ada perintah Rasulullah kita baca doa masuk masjid. Itu di depan atas tuh ada itu doa. Baca nggak tadi? Baca ya. Baca, dibaca itu doa. Terus duduk di dalam masjid, kita niat lagi, niat iktikaf di dalam masjid. Jadi nilai pahalanya lebih lagi, banyak lagi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya asbab atau akibat yang akan menjadikan kita orang-orang yang akan menghuni surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya mohon maaf pada para jamaah, khusus pada semua pengurus DKM Masjid An-Nur ya. Ini karena amar, karena perintah dari ketua masjid kita, guru kita meminta saya untuk mengisi di halaqah subuh. Sebenarnya juga saya ada ini Pak di musola kakek saya, di musola Haji depan PDKDS.
Itu juga sama setiap Sabtu pagi seperti ini. Waktunya sama, kajiannya ada fikih, ada tasawuf, ada Quran, juga ada hadis. Ya, tapi itu kita bergantian dengan saudara-saudara kita, guru-guru kita. Yang alhamdulillah biasanya saya isinya di Sabtu yang kedua. Karena ini Sabtu yang pertama jadi ditembak langsung sama Ustaz Fadilah. Berarti sesuatu di Sabtu pertama aja di Andur. Alhamdulillah. Jadi bagi-bagi Pak ya, insya Allah ada faedah, ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya pakainya kitab hadis saja Pak ya. Kita tidak pernah sejaman dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah atau belum berjumpa sama Nabi Muhammad. Harapan kita bisa jumpa dengan Rasulullah SAW di dunia sebelum nanti akhirat. Ya. Tapi kalau kita mau mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, jadikan seakan-akan itu kita berada di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ucapan-ucapan beliau adalah ucapan-ucapan yang tidak sembarangan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pakainya kitab Mukhtarul Hadis. Ya. Mukhtar itu artinya pilihan. Al-hadis, hadis-hadis pilihannya Nabi Muhammad SAW yang dikarang para ulama-ulama Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah membawa faedah buat kita. Mukhtar al-hadis ini kitab yang sangat mulia, yang setiap hadisnya itu berurut dari mulai huruf alif sampai huruf ya, huruf zayat ya Pak. Jadi hadisnya yang pertama itu mulai dari alif. Dan dari huruf alif ini banyak sekali hadis-hadisnya. Umpamanya afaduddin, i'til ma'ruf, itu depannya alif semua. Beda lagi dengan huruf ba. Beda lagi nanti dengan ta. Ta terus ya. Mungkin hatamnya tahun berapa ya? Kalau sebulan satu hadis, insya Allah sebelum kiamat hatam. Ya. Tapi yang ngaji orangnya bukan ini lagi, beda, ganti lagi, penerus-penerusnya, zuriyah ini, insya Allah. Yang pertama, hadis ini menceritakan bagaimana kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan dalam bentuk jasadnya di akhir zaman. Nabi yang pengikutnya paling banyak, Nabi yang pengikutnya paling luas, Nabi yang pengikutnya besok di akhirat paling pertama masuk ke dalam surganya Allah. Senang banget kita ya Pak ya. Kalau udah dibilang mau masuk surga, mau dengan Rasulullah, mau, amin ya rabbal alamin. Tapi Nabi pernah bilang tuh Pak, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua pengen ke surga enggak? Pengen. Ya. Pakai mampir enggak? Jangan. Kata Rasulullah, seluruh umatku masuk surga
Yang jaminan ini Pak, semua umatku masuk ke dalam surga illa man aba. Nabinya udah bilang seluruh umatku masuk surga. Kata Rasulullah illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kan bahlul itu. Nabinya udah bilang semuanya masuk surga. Masih ada yang enggak mau. Kan bahlul berarti. Terus para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Ada. Yang bandel, yang enggak ngikutin ulama, yang enggak ngikutin kiai-kiainya Nabi Muhammad. Iya. Man ata'ani dakhala jannah, kata Rasulullah. Yang ikut aku masuk surga. Amin. Semoga kita jadi pengikut Nabi ila akhir hayat, sampai akhir kehidupan kita ada Nabi dalam hati kita, ada cinta kita sama Rasulullah SAW. Wa man asani faqad aba. Terus yang nentang aku, kata Rasulullah, faqad aba, sungguh dia enggak mau masuk surga bareng aku, kata Rasulullah SAW. Padahal nabinya udah ngejamin suruh bareng-bareng masuk surga sama Rasulullah, dia enggak mau, maunya belakangan. Bahlul. Nabinya udah ngajak biar bareng-bareng, dia enggak mau. Islam benar, agamanya benar, tertera di KTP Islam doang saja. Akunya Islam, akunya umat Nabi, diajak ke surga kagak mau. Kapan dia masuknya? Tar belakangan. Kenapa tuh? Banyak sebab-sebabnya yang menyebabkan dia belakangan masuk ke dalam surga. Padahal dulu ketika Rasulullah SAW mau wafat, itu Nabi Muhammad mikirin kita umatnya. Malaikat Israel datang di hadapan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang di hadapan Rasulullah SAW. Ditanya sama malaikat Israel, ya Rasulullah, aku dapat perintah dari Allah untuk menjemputmu saat ini. Apakah kalian bersedia aku jemput saat ini? Disuruh milih Nabi Muhammad, mau sekarang apa kapan ya Rasulullah? Terserah padukan. Kata malaikat, ruhnya mau dicabut, ditawarin dulu. Kita besok datang malaikat Israel, insya Allah langsung cabut. Nggak ditawar-tawarin lagi. Nabi ditawarin tuh, Pak, saking mulianya Nabi Muhammad SAW ditawarin sama malaikat Israel atas perintah Allah. Mau sekarang atau kapan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW memalingkan wajahnya menghadap kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, sekarang ada di hadapanku malaikatul maut. Malaikat Israel datang untuk menjemputku. Wa kaifa mati ba'di. Tapi entar bagaimana nasib umatku setelah aku enggak ada? Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan haramtul jannah. Aku haramkan surga lisairil umam, untuk semua para pemimpin-pemimpin. Wa haramtul jannah ala sa'il ummah, dan aku haramkan juga itu surga untuk seluruh umat, illa anta wa ummatuka, kecuali engkau duluan sama umatmu ya Muhammad yang akan masuk ke dalam surga. Datang belakangan, masuknya dulu. Ada apa? Ya, ada ngantri nih Pak, ngantri sembako. Iya. Lagi ngantri sembako, kita datang belakangan, wah udah penuh. Iya, udah banyak nih. Iya, karena nih orang dikenal, mungkin bapak orang dikenal sama yang jagain. Wah, ada Pak Fadilah itu, guru saya. Ya, Pak Ustaz Fadilah duluan. Wah,
Enak gak tuh? Enak. Kita umatnya Nabi Muhammad. Iya. Datangnya belakangan di dunia ini, tak mau masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu umat Nabi Muhammad? Duluan. Enak gak? Enak. Yang enak yang bareng Nabi, Pak. Yang enak yang bareng ulama-ulama yang ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika Nabi Muhammad udah mau buka pintu surga, kita belum ada di barisannya Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah enggak gitu, Pak. Walaupun ada yang masuk neraka dicariin, Pak. Ada yang belum masuk surga dicariin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai makhluk umat Nabi Muhammad yang paling akhir masuk surga dijemput sama Nabi Muhammad. Sayangnya tuh, Pak. Sampai dijemput sama Rasulullah. Ya. Maka hadis ini yang pertama kata Rasulullah SAW, "Ati babal jannah." Aku datang di depan pintu surga yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya. Sekarang kita di taman surga. Ya. Yang demen ke taman surga, insya Allah masuk ke surganya gampang. Tapi kalau nggak demen sama taman surga, jangan harap masuk surga. Baunya nggak dapat. Sama orang ngaji nggak demen, sama pengajian nggak demen, dengar suara rusak alergi. Ya, hati-hati. Jangan sampai ada benci sama majelis-majelis ilmu. Apalagi majelis-majelis yang membawa kita mahabbatulillah wa mahabbatu li Rasulillah, yang membawa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Hati-hati, jangan sampai benci, ruginya luar biasa. Kata Rasulullah, aku datang itu pintu surga di hari kiamat, fa astaftihu, dan aku minta dibukain. Nabi Muhammad minta dibukain pintu surga. Ada yang jaga. Siapa yang jaga? Al-Khazin, malaikat penjaga. Siapa namanya? Malaikat Ridwan. Kenapa malaikat Ridwan? Tahu? Namanya tahu. Malaikatnya belum kelihatan. Gitu. Nah, kalau kelihatan duluan, ya. Man anta? Kata malaikat Ridwan, itu siapa? Padahal udah tahu, ya, udah dikasih tahu sama Allah. Kalau yang datang pertama kali di depan pintu surga kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibuat pelajaran aja, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih tahu lagi oleh Rasulullah, malaikat Khazin sampai nanya, "Man anta?" Itu siapa? Tiba-tiba datang minta dibukain pintu. Fa'aqulu, dan aku berkata, "Ana Muhammad." Nah, kata Rasulullah, aku Muhammad. Akhir nih, malaikat kedua langsung bilang apa? Fayaqulu bik, dan aku berkata, nih malaikat Ridwan bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla aftaha, tidaklah aku bukakan pintu surga ini di ahadin, untuk seseorang kau belakang sebelum kau duluan yang buka, ya Rasulullah. Nabi Muhammad, Pak, yang punya kunci. Jadi kita punya orang dalam. Ada orang dalamnya. Siapa tuh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk surga, ikuti Nabi Muhammad. Ya. Kalau ikutin yang lain, jangan harap. Ya. Belum bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga luar biasa, Pak. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di dalam kitab wasiatnya Nabi Muhammad li Ali radhiyallahu anhu kepada menantunya yang bernama Sayyidina Ali, mengatakan, "Ya Ali, lama khalaqatul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada surga, dan surga mengatakan pula kepada Allah. Apa kata surga? Ya Rabb, lima khalaqtani. Surga ngomong sama Allah. Surga ini makhluk, Pak.
Surga ini makhluknya Allah. Jadi surga ngomong sama Allah, ya Rabb, lima khalaqtani. Untuk siapa Engkau ciptakan aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, lisakhiyyin wa taqiyyin. Engkau aku ciptakan untuk dimasuki orang-orang yang sakhiyyin. Apa sakhiyyin? Dermawan. Orang yang demen bagi-bagi, orang yang demen dengan sedekah, orang yang demen nolong orang-orang yang susah, yang kurang mampu. Itu yang besok masuk ke dalam surga, kata Allah. Itu surga bakal ditempatin sama mereka. Karena yang dia miliki dari hartanya, ya semuanya bukan miliknya. Ada milik orang lain, maka sering banget dia bagi-bagi itu. Yang kedua, litatihim, juga surga akan ditempati oleh orang-orang yang taqiyyin, orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat taqiyyin dan taqiyyin nggak bisa pisah. Sifat dermawan dan sifat takwa ini bareng-bareng. Bukan cuma dermawan, cuma juga dia harus bertakwa. Banyak orang yang sering bagi-bagi, apa? Bagi-bagi, ya, orang diundang ke rumahnya, dibagi-bagi suruh ngantri, ya, dapatnya 50.000, ada yang gocek, ya, ada yang berebutnya, masya Allah, aki-aki udah nggak apa-apa, ikut ngantri, jatuh keinjak-injak. Bukan itu caranya. Kalau mau berbagi, kata Rasulullah SAW, antarin rumahnya. Antarin. Jangan sampai dia jadi orang yang tambah susah. Udah susah tambah susah. Dapatnya 50.000. Iya, 50.000 nasi bungkus, kopi, mineral ya. Habis hari itu doang. Iya, sore miskin lagi deh. Malam miskin lagi. Anterin dia. Jadi dua sifat ini nggak bisa dipisahkan, Pak. Nggak boleh orang yang dermawan, dia nggak taqi, nggak boleh. Dia harus taqi. Dia ibadah, dia sholat, dia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan hanya berbagi, bahkan di dalam riwayat dikatakan berapa banyak orang yang mengeluarkan hartanya, dia nyumbang ke sana ke sini, tapi nggak pernah sholat. Dia hanya mendapatkan pujian dari manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala yang muji, tapi manusia yang muji. Ketika dia minta sama Allah, ya Allah, mana pahala saya di akhirat nih? Dia ngomong sama Allah, ya Allah, mana pahala saya? Pahala sedekah saya mana? Kau dapatkan hanya di hadapan manusia. Dilempar lagi itu, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Nih bagian kamu yang dulu kamu hanya pengen dapat, pengennya dipuji, dibangga-banggakan oleh manusia lain. Nggak dapat apa-apa tuh. Jadi dua ini nggak boleh hilang. Kalau nggak ada taqiyyin, banyakkan orang-orang yang syahid ini, misalnya dia akan menjadi orang-orang yang bangga diri, jadi orang-orang yang takabur, sombong dengan apa yang sudah diberi. Itu masjid kalau bukan karena saya tuh, wah kagak ada tuh yang, kalau bukan karena saya yang nyumbang tuh nggak ada gubahnya. Jadi yang ada munculnya sombong. Karena apa? Nggak diikuti dengan taqiyyin, nggak diikuti dengan kalimat takwa yang di dalam hati. Apa itu takwa? Takut. Takwa itu artinya takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan apa? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hanya Nabi Muhammad, Nabi yang pertama kali besok menghadap Allah Subhanahu wa taala beserta umat-umatnya, ada di depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama mengatakan, kalau di dunia ini kita nggak bisa ngapa-ngapain di dunia tentang ilmunya Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Ya, katanya paling tidak kun aliman au muta'aliman au muhibban. Dia kata Rasulullah SAW, kalau kamu nggak bisa jadi pengajar, jadilah orang yang belajar. Kayak ini Pak Jiping, apa Jiping? Dengerin aja dah. Ya, nggak disuruh ngomong, suruh dengerin. Pahalanya 1000 rakaat. Pahalanya 1000 sedekah unta merah. Pahalanya 1000 jenguk orang sakit. Pahalanya 1000 jelawat orang-orang yang sudah wafat. Udah berapa ribu dari? 5.000 kali ya? Ribunya udah banyak tuh. Cuma duduk bentaran, setengah kelar nih Pak. Sebentar apa lama? Bentar. Setelah itu sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya haji dan umroh. Oh Pak, gak usah pakai daftar dah. Habis sholat subuh, kalau nggak ada pengajian, zikir, entah baca Quran, entah sholawatan. Pokoknya nunggu matahari mau terbit, 2 rakaat salat isyraq, sama pahalanya kata Rasul seperti orang yang pergi haji dan umroh tamatan. 3 kali Rasulullah bilang tamatan, sempurna. Tuh, berarti Bapak bisa pergi haji dan umroh setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, setiap minggu, enggak juga sebulan sekali, enggak juga setahun, enggak juga kebangetan. Rasulullah udah tawarin pahala sebesar itu, enggak pakai capek-capek, enggak pakai keluarin duit, iya, enggak pakai keluarin biaya, masih ogah sholat jamaah, masih ogah sholat isyraq cuma 2 rakaat, iya, paham ya? Pahalanya besar. Kalau enggak jadi orang yang mengajar, orang yang belajar. Kalau enggak juga mustamiyan au muhibban, cinta sama orang-orang yang ngaji, cinta sama orang-orang yang hadir majelis ilmu. Ya, paling enggak nih Pak, paling enggak. Kalau enggak ikut ngaji, jangan banyak ngoceh. Jangan ngata-ngatain. Sama orang yang hadir tahlil dikatain tahlil bid'ah, maulid bid'ah. Kalau nggak suka diem baik dah, aman. Ya. Muhibban, suruh cinta tuh. Kalau nggak hadir juga, kirimin ke apaan tuh buat orang ngaji. Airnya kirimin. Jangan pakai masjid juga yang keluarin. Iya. Keluarin. Ini pahalanya besar nih buat air gitu. Iya. Pahalanya besar. Sampai ada ulama mengatakan, siapa-siapa yang ngasih makan orang yang nuntut ilmu, siapa-siapa yang ngasih makan orang yang nuntut, luqmah itu 1 suap, itu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan pahala seperti orang yang mau bangun 1 kali Ka'bah. Jangan masjid mulu yang keluarin, jamaah lah, pengen pahalanya nambah, kirim. Iya, apa kayak roti gitu. Ya, jangan air mulu Pak. Bubur gitu. Bubur ayam diberhentiin Bang. Ingat rezeki besar nih. Orang pada ngaji di atas begini semua. Oke, itu pahalanya besar tuh Pak. Itu muhibban. Dia nggak ngaji tapi dia memberi. Iya, memberi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama tuh. Sama orang-orang yang hadir tadi. Jadi gak ada rugi-ruginya yang dikeluarkan. Muhibban, muncul cinta tuh sama yang begituan. Ntar gampang tuh pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur alam barzakh, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang alim, dia gak bisa ngajar, iya, tapi dia cinta sama orang-orang yang belajar. Muhibban au mustami'an, iya, ajar kagak, belajar kagak, hadir kagak Pak. Cinta enggak, mustami'an, dengerin dah. Ya, dengeran enggak keluar. Dengeran yang keluar ya. Dengerin juga di rumah sama. Tapi pahalanya beda dikit.
Lebih banyak yang hadir di depan gurunya. Hadir, pahalanya besar. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima kata Rasulullah SAW. Ngajar kagak, belajar kagak, cinta kagak, dengerin juga kagak. Iya. Jangan jadi yang kelima. Fatahlah. Kalau kamu jadi yang kelima, akan hancur hidupmu. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Enggak ada apa-apanya hidupmu di dalam dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu bukan hanya yang fardu, Pak. Iya. Bukan hanya yang fardu. Kita ibadah yang fardu perlu ilmu enggak? Perlu ilmu. Kalau ibadah hanya sekedar ibadah tapi enggak ngerti ilmu ibadahnya, mardudatul la tuqbalu, enggak diterima, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Salat asal salat, wudu asal wudu, sembarangan. Ya. Kita mau salat kan harus wudu, harus tahu tuh paling wudu ada berapa rukun wudu. Hah? Pak, rukun wudu ada berapa? Ada 6. Harus paham mana sunahnya wudu. Iya, mana yang makruhnya, mana yang membatalkannya. Takbiratul ihram dalam sholat syaratnya ada berapa? Banyak. Rukun sholat ada berapa? Pak, 17. Syarat-syaratnya takbiratul ihram ada berapa? Belum tahu. Ya. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, syaratnya apa tuh? Harus berbahasa Arab. Ya. Gak boleh pakai bahasa sendiri. Padang Allah najadam. Gak boleh. Harus bahasa orang Betawi lagi. Allah gede banget. Pokoknya harus bahasa Arab. Tidak boleh membalik kalimat Allah dengan akbar. Jadi diganti itu, Pak. Iya. Akbarullah. Tidak boleh. Tidak boleh memanjangkan kalimat, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ba-nya tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Tidak boleh memantulkan bunyi kaf atau dalam ilmu tajwid itu tawallud, bunyi tawallud. Hu akbar, enggak boleh itu. Hu akbar, nah enggak boleh. Itu memantulkan. Ya. Tidak boleh ya, mengganti, merubah huruf alif menjadi wawu, artinya diseret dibaca Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Makanya orang-orang ada harus hati-hati tuh, Pak. Ya, yang ada, ya. Gak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pakai wawu, pakai alif. Gak boleh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagi yang parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parah lagi. Pernah dengar apa? Ada yang ngomong Akbar. Ada. Suruh belajar makanya Quran. Ya, azannya biar benar. Ya. Allahu Akbar. Ya, boleh. Dan tidak boleh ya memanjangkan kalimat alif pada Allah, hamzahnya. Allah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bacanya Allahu Akbar. Lafzul dalalah di dalam sholat takbiratul ihram itu boleh dipanjangkan. Untuk apa? Untuk memasukkan niat kita tadi itu. Allah boleh dipanjang. Hanya pada takbiratul ihram atau takbir intiqal dalam sholat boleh. Tapi di luar itu nggak boleh dipanjangin tuh. Kalimat lafzul dalalah. Umpamanya baca bismillahnya dipanjangin. Allahnya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Harus 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggak boleh Bismillahirrahman, itu lebih dari 2 harokat, nggak boleh. Tapi di dalam takbiratul ihram boleh. Ya, untuk memasukkan niat kita tuh yang tadi itu pertama kita niat apa? Niatnya apa? Usolli, ya kan? Usolli fardhu subuhi. Hukumnya apa? Melafalkan niat sunnah tuh Pak. Ya, dari umat berdiri niat tuh. Usolli fardhu subuhi. Nah itu sunnah. Melafalkan niat sunnah. Dan ketika kita takbir Allah, niat yang tadi tuh kita masukkan tuh. Ya, di dalam hati kita Allah, supaya apa tuh? Khusyuknya muncul. Walaupun kalau mau khusyuknya susah banget Pak ya, susah banget ya. Khusyuk. Al-Habib Abdurrahman Sidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, saya ini juga manusia biasa. Kalau orang-orang panggil saya orang alim, bukan, saya bukan orang alim. Salat saya belum bisa khusyuk. Ya. Paling tidak, kata beliau, paling tidak, ketika engkau takbir pertama, takbiratul ihram, masukkan niatmu itu benar-benar kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, ketika kamu membaca Al-Fatihah, ketika kamu mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita tahu apa artinya? Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon. Itu aja kata beliau. 2 ini saja. Saya juga sholatnya bolong-bolong. Di dalam waktu sholat saya banyak pikiran-pikiran dunia, baru takbir. Kebanyakan kita baru takbir nih Pak. Allahu Akbar. Yang lupa aja diingat kunci mana ya? Dompet kan ya? Tapi pas takbir, oh iya, belakang pintu di dalam kantong celana ingat. Ntar pulang ingat tuh Pak. Jadi kalau mau sholat, kalau lupa sesuatu sholat tuh Pak, insya Allah. Begitu nggak kita? Itu dunia masuk Pak. Ya, kita bukan wali, kita bukan nabi. Kata beliau, paling tidak 2 tempat ini kamu usahakan benar-benar kamu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yang kedua, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ngajar ini semua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kepingin kita semuanya terselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mau Nabi Muhammad satu umatnya masuk ke dalam neraka atau tetap di dalam neraka, enggak mau Rasulullah SAW. Makanya kalau ada yang paling belakangan masuk ke dalam neraka, tetap diangkat sama Rasulullah SAW. Kenapa? Di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sejarah biridal zarah, itu masih diangkat sama Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Cuma yang jadi pertanyaan buat kita saat ini, besok kita mampir apa enggak, kita enggak tahu. Tergantung amal-amal kita. Ibadah kita bagaimana sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah kita, amal-amal kita itu karena keriaan kita, atau kepengen dilihat sama orang, atau kepengen dipuji sama orang? Hati-hati, nggak ada apa-apanya. Kalau ibadah yang kita lakukan selama ini, selama hidup kita ini, hanya kepengen dipuji sama orang, kalau hanya kepengen dilihat sama orang, ya, Allah nggak lihat itu, ya. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita, bagaimana hati kita, ya. Jangankan sama orang, ya, sama Allah kita juga nggak boleh suudzon. Sama orang diajarkan sama Rasulullah juga kita nggak boleh suudzon sama orang. Hati-hati. Kita nggak bisa menjadikan orang itu suka sama kita, cinta sama kita, ya, nggak bisa. Tapi hanya kita lah yang harus punya prasangka baik sama orang lain. Walaupun orang benci sama kita kayak apa, tetap kita harus berprasangka baik sama itu orang. Karena hati ini Pak yang bisa menentukan selamat atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah pernah katakan tuh, al-yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin
Subhanahu wa taala yang berkata Rasul. Hari kiamat ya, tidak ada lagi manfaat anak-anak kalian maupun harta-harta kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua tidak kalian kerjakan, tidak ajarkan anak-anak kalian bercinta kepada Allah dan harta-harta kalian tidak kalian keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Susah nih Pak. Ya, susah. Ya, kalau hati mah susah. Kita sendiri yang harus ngobatin. Ya. Kalau penyakit zahir kelihatan apa? Ada korek di kaki kita, daerah enggak? Kita bawa obat atau kita obati sembuh. Tapi hati yang paling susah, nggak kelihatan sama orang. Nih di antara kita satu, dua. Ada yang tahu nggak hati-hati kita? Ada yang tahu nggak? Sebelah-sebelahan nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang terendam, ya sama ustadznya. Makanya ada Pak. Guru itu penting Pak. Guru kita harus punya guru. Terakhir nih Pak. Kita harus punya guru hidup di dunia ini. Guru yang menunjukkan kita jalannya Allah, tunjukin kita jalannya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak punya guru, besok siapa yang nuntut kita ke jalan surga? Hati-hati, harus punya guru. Ya, mursyid, apalagi mursyid gurunya, ya, yang benar-benar tuh menjaga kita agar tidak masuk ke dalam lembah-lembah hitam, masuk ke dalam lembah-lembah kesesatan, ya, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah, tidak ada yang paling mulia di dunia ini kecuali itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikutin. Sunnah-sunnahnya harus kita ikutin. Jangan meremehkan perkara-perkara sunnah. Hati-hati. Orang yang sering kali meremehkan perkara-perkara sunnah Nabi Muhammad, nanti kalau dia maksiat biasa-biasa aja. Artinya kalau dia melakukan biasa aja, biasa maksiat aja. Ya, merasa gak punya dosa karena sering meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi ingatlah, siapa manusia yang pertama kali besok bakal pintu surga? Nabi Muhammad yang bakal buka pintu surga. Siapa Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga? Umatnya siapa yang besok pertama kali masuk ke dalam surga? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Kita. Insya Allah kalau sekarang kita ngaku umat Nabi Muhammad, insya Allah besok diakui sama Rasulullah. Tapi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Ya, pokoknya letakkan selalu mahabbah, cinta sama Nabi Muhammad. Kalau udah cinta pasti mau ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.